Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan hari ini. Judul renungan kita hari ini, kecantikan batinia. Dan kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab wanita yang bernama Sarah. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kecantikan batinia haruslah menjadi yang utama. Kecantikan batinia itu terlihat dari bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup di hadapan sesama kita. Nah, kita akan belajar dari kecantikan batinia seorang Sarah. Sarah, arti namanya adalah ibu segala bangsa. Sebelumnya namanya adalah Sarai dan dia adalah istri dari Bapak Abraham. Sebagian orang memandang Sarah itu sebagai seorang yang tidak memiliki kecantikan batinia. Mengapa? Karena bagi mereka Sarah itu seorang yang kurang beriman. Dalam masa-masa menantikan janji Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan Abraham dan Sarah akan memiliki anak, Sarah telah menunjukkan ketidaksabarannya menanti janji Tuhan. Kemudian dia memberikan hambanya Hagar kepada suaminya dan lahirlah Ismail. Ketika Tuhan mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Abraham bahwa mereka akan punya anak, Sarah itu tertawa. Nah, dua hal ini kemudian menjadi dasar bagi sebagian orang untuk kemudian mengatakan Sarah itu seorang yang kurang beriman. Sarah itu kurang memiliki kecantikan batinia. Nah, saya sendiri melihat dari sisi yang berbeda. Bagi saya, Sarah itu adalah wanita yang cantik. Bukan saja parasnya seperti yang dikatakan di Alkitab, tapi dia juga cantik secara batinia. Hal itulah yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 5-6. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Saudara-saudariku, menarik sekali di dalam 1 Petrus pasal 3 ini, Sarah dijadikan teladan bagi wanita-wanita lain. Sarah dijadikan teladan bagi kita, anak-anak Tuhan. Sarah dijadikan teladan dalam hal kecantikan batinianya. Salah satu ciri dari seorang yang mengutamakan kualitas batinia, yang mengutamakan kecantikan batinia di bagian firman Tuhan ini dikatakan menaruh pengharapan kepada Allah. Menaruh pengharapan kepada Allah. Mungkin kita melihat dalam masa-masa Sarah menantikan seorang anak, dia telah melakukan kesalahan. Tapi bagian firman Tuhan ini memberitahukan bahwa Sarah sebenarnya adalah seorang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia sebenarnya percaya bahwa janji Tuhan akan dinyatakan. Bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada mereka. Dan akhirnya memang Tuhan menyatakan itu bagi Abraham dan Sarah. Mereka mempunyai anak dan diberi nama Ishak. Ini adalah salah satu ciri seorang yang mengutamakan kecantikan batinia. Seorang yang mengutamakan apa yang menjadi utama dalam kehidupan seorang anak Tuhan, yaitu batiniahnya, hubungannya dengan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita selama ini? Sudahkah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan di masa-masa sulit ini? Di masa kehidupan kita, ekonomi sulit, keluarga sulit, studi sulit, pekerjaan sulit. Apakah kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan? Mari, sebagai anak Tuhan, kita belajar menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Yang kedua, yang diberikan teladan Sarah sebagai seorang yang memiliki kecantikan batinia. Dikatakan di sini bahwa Sarah itu menaruh hormat kepada suaminya. Menaruh hormat kepada suaminya. Bukti dia menaruh hormat kepada suaminya ada dua. Yang pertama, dia taat ketika Abraham meninggalkan kampungnya, keluarganya, menuju tempat yang nanti akan ditunjukkan oleh Tuhan.
Sarah ikut, Sarah turut mendampingi suaminya. Yang kedua, bukti hormatnya Sarah, dia memanggil suaminya dengan kata Tuan. Memanggil Tuan bukan berarti Abraham itu tuannya dan Sarah itu hamba, bukan. Panggilan Tuan berbicara tentang bersikap sopan kepada suami. Jadi hal kedua yang ditujukan menjadi teladan bagi kita adalah bagaimana kita menghormati pasangan kita. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Inilah menjadi kecantikan batinia yang ditunjukkan oleh Sarah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menghormati pasangan kita selama ini? Dengan perlakuan kita, tidak harus dengan panggilan Tuan, tapi bagaimana kita memperlakukan dia, menghormati dia, menyapanya, mendampinginya, memperlakukannya dengan baik. Suami mengasihi istri, istri melayani suami dengan baik. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Saudara-saudaraku, mari kita mengutamakan kecantikan batinia, letakkan pengharapanmu kepada Tuhan, hormati kasihi pasanganmu seperti seorang Sarah. Tuhan Yesus memberkati.